Selamat malam. Kita berjumpa lagi di video kabar baik. Terima kasih Anda masih terus menonton video-video kabar baik yang saya buat di channel ini. Kita sudah sampai di video kabar baik dengan subjudul Firman Kristus. Video kabar baik 1, 2, 3 saya sudah buat. Saya menyarankan Anda untuk menonton video itu karena di dalam video itu begitu banyak kebenaran yang dibukakan. Baik, sekarang kita sampai sudah video kabar baik Firman Kristus dengan subjudul Firman Kristus, hidangan yang pertama hingga kedua, dan sekarang sudah hidangan yang ketiga. Hidangan yang ketiga ini tadinya saya mau membuat penjelasan tentang hidangan yang pertama, yaitu duel anak muda dengan dukun sakti. Di mana duel yang pertama, duel yang kedua saya sudah menjelaskannya, dan duel yang pertama saya belum menjelaskannya. Jadi saya ingin membuat sebenarnya video itu di hidangan yang ketiga. Tapi sebelumnya saya akan buat dulu hidangan yang ketiga ini dengan berjudul Salib itu jauh di atas logika manusia. Oke, karena ini adalah kabar baik, saya hanya akan memulainya dengan sebuah cerita. Karena Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah sebuah cerita, sebuah kisah yang sudah pernah terjadi dan mengandung kebaikan buat Anda dan buat saya. Oke, saya mulai, tidak panjang lebar, biar videonya tidak terlalu panjang. Pada suatu hari, sekitar tahun berapa ya, tahun 2000, sekitar 2011 gitulah. Saya pergi ke sebuah apotik. Apotik itu mau beli obat. Nah, setelah saya selesai membeli obat saya sudah diberikan. Ketika mau keluar dari apotik itu, mata saya langsung ditujukan kepada seorang yang lagi berjalan di depan apotik itu. Dia berjenis kelamin laki-laki, dia seorang laki-laki, tapi memang umurnya sudah 60-an. Dia pakai jubah putih, dia pakai sorban, dan dia pakai tongkat. Anda sudah mengerti kan? Itu berarti adalah seorang yang beragama, ya sudah Anda mengerti lah ya agamanya apa itu. Dia pakai jubah dan pakai sorban, dan dia pakai tongkat, dan dia memegang apa namanya, ya gelang-gelang itu, Anda tahu lah itu ya. Lalu di hati saya langsung ada suatu pesan, saya bilang pesan lah ya, mengatakan bahwa kamu beritakan tentang saya kepada Bapak itu. Lalu duluan mata saya tertuju kepada Bapak itu, baru ada pengertian seperti itu di dalam hati saya. Tanpa panjang lebar, karena dia berjalan, saya harus cepat melakukannya. Dan saya langsung pergi menjumpai Bapak itu ketika dia berjalan, dan langsung saya hentikan. Dan langsung saya memberitakan tentang salib Yesus pada Bapak itu. Saya berceritakan bahwa Bapak sangat dikasihi oleh seorang yang sudah datang 2000 tahun yang silam. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Bapak, untuk menjadikan Bapak itu anak, untuk membuat Bapak itu menjadi lahir baru dan diciptakan baru. Dia sangat mengasihi Bapak. Yesus sangat mengasihi Bapak. Saya katakan itu sama dia. Lalu, setelah saya selesai bercerita tentang Yesus pada Bapak itu, saya ceritakan ini di pinggir jalan sama Bapak itu. Lalu, apa respon dia? Respon dia baik. Tapi
Dia sangat menghargai apa yang saya sampaikan. Tapi dia menolak. Ketika saya mau mengatakan, maukah Bapak menerima Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa Bapak, untuk menjadikan Bapak baru, dia menolak. Tapi dia menghargai apa yang saya sampaikan. Oke, pada saat itu, oke ya Pak, terima kasih saya bilang. Dan dia pun melanjutkan perjalanannya, dan saya pun saya pun selesai dan mengambil sepeda motor saya untuk pergi pulang karena saya sudah selesai di situ. Lalu di dalam perjalanan, Anda pasti tahu karena ditolak itu tidak enak, benar? Nah, pada saat ditolak itu timbul pertanyaan di hati saya. Saya katakan kepada Yesus langsung dengan sedikit kekecewaan. Saya bilang sama Yesus, Tuhan, Kau kan sudah tahu dia bakalan menolakku. Tapi kenapa kau suruh aku memberitakan tentangmu pada dia? Saya pertanyaan seperti itu. Pertanyaan itu muncul ketika kekecewaan itu ada. Kecewaan ditolak gitu loh. Saya bilang, Tuhan, Kau kan sudah tahu dia bakalan menolak aku. Tapi kenapa tetap kau suruh aku memberitakan tentangmu pada dia? Lalu Tuhan menjawab. Saya bertanya sama Tuhan dan dia menjawab. Dia kasih ayat pada saya. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ketika Tuhan ditanya, dia akan menjawab. Lalu dia kasih ayat sama saya. 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 7, maaf. Saya baca ya. Ia menutupi, ini cerita tentang kasih ya. 1 Korintus 13 itu adalah tentang kasih. Yesus itu adalah kasih. Ini dia ya. Yang kita baca ini adalah tentang dia. 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya begitu terkejut ketika saya membaca kalimat mengharapkan segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Itulah kasih. Itulah Yesus. Dalam hati saya terkejut. Walaupun Yesus itu tahu manusia menolak dia, dia tetap lakukan. Dia akan tetap mengharapkan sampai napas manusia itu selesai dari badannya. Sampai roh itu selesai dari tubuh manusia itu. Dia mengharapkan orang itu mau menerima dia sebagai juru selamatnya. Itulah arti dari kasih itu, mengharapkan segala sesuatu. Itulah gambaran betapa besarnya kasih Yesus pada Anda. Kasih Yesus pada manusia yang berdosa. Dia sudah tahu itu. Manusia menolak, manusia menerima, dia pasti sudah tahu. Tapi begitupun dia mengharapkan segala sesuatu, mengharapkan manusia itu menerima dia. Menerima dia jadi juru selamatnya sampai manusia itu, roh itu lepas dari tubuh manusia itu. Itulah kasih.
Itulah salib. Jauh, itu jauh, sangat jauh di atas logika manusia. Tuhan yang Maha Tahu, apapun Dia tahu apa yang akan terjadi sampai akhir dunia ini, tapi Dia tetap mengharapkan sesuatu yang baik pada diri manusia itu untuk menerima Dia sebagai juru selamatnya. Amin. Itulah kasih. Itulah betapa besarnya kasih Yesus pada kita. Dia tetap mengharapkan manusia itu mau menerima Dia jadi juru selamatnya sampai napas itu selesai dari tubuh manusia itu. Nah, balik lagi kepada Bapak itu tadi. Pada saat itu dia menolak saya. Tapi saya percaya suatu saat nanti perkataan yang saya katakan itu, yang didengarnya, itu akan menguasai dia saatnya tepat. Dan disitulah kekecewaan saya hilang. Kenapa? Memang dia menolak pada saat itu. Tapi Tuhan tidak akan berhenti di situ. Dia akan terus mengharapkan orang yang telah mendengarkan tentang kasih Yesus, salib Yesus. Dia akan terus mengusahakannya sampai itu berhasil. Sampai itu berhasil. Disitulah kekecewaan saya hilang. Baiklah Tuhan, Kau memang kasih. Kau di atas logika pikiranku. Aku menyerah Tuhan. Aku pun melepaskan kekecewaan itu dan mengharapkan kakek yang mendengarkan tentang kabar baik tadi menerima tentang kabar baik salib Yesus. Amin. Jadi saudara-saudara, dengarkan ini. Anda sedang dihakimi sekarang. Bukan nanti, tapi sekarang. Bahwa Yesus datang untuk Anda. Untuk menyelamatkan Anda, menjadi juru selamat Anda. Itu karena begitu besarnya kasih-Nya. Tuhan yang mengetahui segalanya. Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi sampai akhir dunia ini. Tapi Dia tetap berusaha agar manusia itu mau menerima Dia jadi juru selamatnya. Mau menerima Yesus jadi juru selamatnya. Jadi ketahuilah, kasih Allah, kasih Yesus begitu besar akan dunia ini. 1 Korintus 1 ayat 18. Pemberitaan salib Yesus itu adalah kebodohan bagi manusia. Adalah kebodohan bagi dunia ini. Tapi ingat, kasih itu jauh di atas logika manusia. Kasih Tuhan, bisa nggak Anda menggambarkan betapa besarnya kasih Yesus akan dunia ini? Sehingga Dia yang Maha Tahu itu mau terus mengharapkan manusia itu untuk menerima Dia menjadi juru selamat manusia. Jadi saudara-saudara, selagi masih bernapas, selagi napas masih bernapas di tubuh ini, selagi roh itu masih ada di dalam tubuh ini, mari terima Yesus. Karena begitu besar kasih-Nya atas Anda. Salibnya telah dilakukannya 2000 tahun yang silam. Terima Dia jadi juru selamat Anda. Salib itu jauh di atas logika kita. Jauh di atas logika dunia. Salib itu adalah kasih. Kasih itu adalah Bapa sendiri, Yesus sendiri.
Jadi dia sangat mengharapkan Anda. Dia mengharapkan segala sesuatu tentang manusia. Mau menerima dia jadi juru selamat manusia. Jadi saudara-saudara, itulah kasih. Jadi kita akan lanjut lagi di video kabar baik hidangan yang keempat tentang penjelasan pertarungan yang pertama antara anak muda dan dukun sakti. Akan saya jelaskan di video hidangan yang keempat. Tapi sebelumnya saya sangat mengharapkan Anda menonton hidangan yang pertama, hidangan yang kedua, dan hidangan yang ketiga ini. Dan saya sangat mengharapkan Anda menonton video kabar baik 1, 2, dan 3. Dan sampai jumpa lagi di hidangan yang video kabar baik Firman Kristus hidangan yang keempat. Share-lah video ini karena pemberitaan tentang Firman Kristus, tentang kasih Yesus, tentang salib Yesus, itu besar rupanya. Terima kasih atas dukungan Anda. Sampai jumpa lagi.